Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi lanjutan dari refleksi yaitu rotasi dan dilatasi. Rotasi itu perputaran dan dilatasi itu perkalian. Nah, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Nah, di sini kita sepakati bahwa ada rotasi dibedakan menjadi dua, yaitu berlawanan dan searah. Kalau dia searah berarti dia negatif. Kalau dia berlawanan berarti dia positif. Kalau berlawanan ini berarti positif, kalau searah yang negatif. Kalau misalkan dalam ada masalahnya tuh, masalahnya disediakan masalah bahwa ini suatu benda ini berputar. Kalau dia berlawanan berarti sudut perputarannya itu positif. Kalau dia searah berarti sudut perputarannya itu negatif. Kita masuk pada di sini ada dibedakan dua untuk rotasi titik dengan pusat 0,0 dengan pusat A, B. Yang kita bahas pertama itu rotasi dengan pusat 0,0 alfa derajat. Nah, titik X-Y dirotasi dengan pusat O sebesar alfa derajat. Bayangannya adalah dari A X, Y menjadi A aksen, X aksen, Y aksen, Y aksen. Nah, ini A-nya ini diputar di titik pusat 0 sebanyak sebesar alfa derajat. Nah, dengan X aksen itu dicari dengan X cos alfa kurang Y sin alfa. Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa, atau nah, ini rumusnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa. Sin alfa, cos alfa. Nah, di sini tuh kan kemarin untuk refleksi itu kita pakai bantuan matriks A, B, C, D. Nah, di sini ini rumusnya untuk rotasi. Cos alfa min sin alfa, cos alfa. Ini matriksnya bukan penjumlahan dan pengurangan, ini matriks. Dan X, Y dikali dengan X, Y. Ini untuk rotasi dengan pusat 0,0. Bagaimana kalau pusatnya A, B? Sama Ji sebenarnya matriksnya. Cos A kurang sin A, cos alfa min sin alfa dan cos alfa. Tapi kan kalau di 0,0 itu langsung dikalikan dengan X, Y. Tapi di sini X, Y-nya itu dioperasikan lagi X kurang A, Y kurang B, terus ditambahkan dengan AB. AB-nya ini titik pusatnya tuh, pusatnya misalkan 2,3, yang penting bukan 0,0, berarti dia termasuk di sini A, B. Begini skemanya. Nah, untuk lebih paham, jadi mas contoh. Nah, ini yang saya bilang toh, kalau misalkan dia negatif, dia positif, berarti dia berlawanan arah. Berarti yang ini tabel yang pertama ini dia perputarannya 90 derajat berlawanan arah dari jarum jam. Tapi kalau ini tabel yang kedua, dia negatif, berarti dia searah jarum jam, perputarannya searah jarum jam. Oke, kita masuk contoh pertama. Jika titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, yang perlu diamati di sini titik A-nya min 2,3, berarti itu X, Y-nya. Dengan pusat 0,0, ingat 0,0 cukup kalikan matriks cos alfa min sin alfa dan cos alfa dengan X, Y-nya. Dan ingat, alfanya itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan berarti dia positif. Nah, sudah Miki analisis soalnya, kasih masuk Miki dalam rumus min 2,3. Nah, ini kan rumusnya. Jadi cos 90 min sin 90, sin 90 dan cos 90. Semisalnya dalam soal itu searah jarum jam, maka di sini minus. Maka di sini minus 90. Tapi karena soalnya berlawanan arah jarum jam, maka di sini cukup 90 derajat. Nah,
cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu 1, ada minus depan jadi minus 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat 0. Langsung dikalikan dengan x-nya. Nah, di sini x-nya itu min 2, min 2 dan 3, berarti dikalikan dengan min 2 kali 3. Nah, caranya dapat ini min 3,2 karena 0 yang ini yang ini 0 kan dikali 0 dikali min 2 ditambah min 1 kali 3. Jadi 0 dikali min 2 terus ditambah dengan min 1 kali 3. Hasilnya kan 0 kali min 2 0 ditambah min 1 kali 3 min 3. Jadi 0 tambah min 3 hasilnya min 3. Terus 1 dikali min 2 ditambah 0 kali 3 0, berarti min 2 tambah 0 min 2. Hasilnya ini min 3, min 2. Ini untuk contoh ini untuk jawabannya ini aksennya itu min 3, min 2. Kemudian contoh 2-nya, jika garis X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0 dirotasi dengan pusat P 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, penyelesaiannya di sini A, X, Y memenuhi persamaan X kurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0, sehingga nah di sini tadi dilihat kan searah jarum jam, berarti dia minus ini minus 180 derajat. Terus kan di sini titik pusatnya bukan 0,0 tapi 1, min 1, berarti dia ini 1 adalah A dan min 1 adalah B. Terus karena kan di sini kita tidak tahu titiknya, maka kita misalkan saja titik A itu X, Y memenuhi persamaan ini. Jadi dikerjakan dulu, dikasihkan belum diketahui nilai X dan Y-nya. Jadi jangan masukkan nilai X dan Y, cukup tulis X dan Y di situ. X kurang 1, Y dikurang min 1 ditambah 1 min 1. Kemudian cari cos min 180 itu min 1, min sin min 180 itu 0, sin min 180 itu 0, cos min 180 itu min 1. X kurang 1, Y kurang kan di sini Y kurang min 1 ditambah 1 dan min 1. Nah, kan X kurang 1, Y tambah 1. Hasilnya itu kan min 1 kali X. Min 1 kali X kurang 1 ditambah 0 kali Y tambah 1. Hasilnya itu min X tambah 1. Karena ini min 1 dikali ini, berarti min X tambah 1. Kemudian 0 dikali min 1, 0 ditambah dengan min 1 ditambah min 1 dikali Y tambah 1. Hasilnya itu min Y kurang 1. Kan di sini tadi Y tambah 1 tuh Y tambah 1 karena minus ketemu minus jadi positif. Terus dikalikan lagi dengan minus berarti min Y dikurang 1. Karena minus ketemu plus hasilnya minus. Terus ditambah dengan 1 min 1. Hasilnya itu min X tambah 2 min Y dikurang 2. Nah, didapat hasilnya X aksen itu min X tambah 2. Kita tukar nilainya, kita pindah ruaskan, berarti nilai X-nya sama dengan 2 dikurang X aksen. Terus Y aksennya sama dengan min Y kurang 2, yang ini min Y kurang 2. Terus hasilnya itu akan menjadi Y sama dengan min Y aksen dikurang 2. Dapat nilainya ini tuh ini X aksennya X-nya sama dengan 2 dikurang X aksen. Terus kan di sini garisnya X, masukkan nilainya X 2 dikurang X. Terus di sini dikurang 2Y, nilai Y-nya itu Y sama dengan min Y aksen dikurang 2. Jadi 2 kurang X dikurang 2 kali min Y kurang 2 ditambah 3 sama dengan 0. Atau kerjakan kita, hasilnya itu nanti dapat X dikurang 2Y kan ini minus.
Ini juga. Jadi 3 kan 2 kali 2 itu 4. Hasilnya itu nanti akan menjadi X kurang 2Y dikurang 9 sama dengan 0. Oke, ini untuk rotasi dan dilatasi. Nah, selanjutnya, apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, di sini dia memperkecil dan memperbesar bentuk bangun, tapi tetap begitu bentuknya, cuma dikasih besar volumenya. Nah, ini sifat-sifat dilatasi. Kemudian dilatasi dengan pusat pertama itu dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Nah, ini yang bedakan nih dilatasi dengan yang lain-lain karena dia punya skala K. Kayak dikali-kali biasa. Nah, kalau pusatnya 0,0 tinggal dikalikan K kali X dan Y untuk mendapatkan hasilnya A aksen. Misalkan kalau misalkan A ini mau dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 3, jadi langsung dikali saja 3 dikali X dan Y-nya. Kemudian untuk dilatasi dengan pusat P, Q. Nah, di sini juga agak ribet kayak tadi kayak tadi rotasi, cuma dia tidak pakai kosin lagi. Cukup pakai skala nilai K-nya. Berarti X kurang P, ini P-nya ini, Y dikurang Q, ini kalau pusatnya, ditambah P dan Q. Untuk lebih pahamnya bisa ke contoh 1. Jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3, maka tentukan bagian titik tersebut. Nah, di sini A-nya min 2,3 dan A aksennya mau dicari, jadi langsung dikalikan misalnya 3 dikali min 2 kali 3 berarti hasilnya min 6,9. Begitu Ji. Dan kalau contoh 2 ini agak ribet sebenarnya karena garis dilatasi dengan pusat 1, min 1 dan skalanya min 2. Kita taruh di sini nilainya min 2. Kan belum ditahu X-nya, jadi cukup taruh situ X kurang 1, Y dikurang min 1 ditambah 1 kali min 1. 1 dan min 1 sama dengan hasilnya itu akan dapat min 2X tambah 3 min 2Y kurang 3 karena kan dikali masuk. Min 2X ditambah min 2X tambah 2 min 2Y dikurang 2. Di sini min 2Y dikurang 2. Jadi kalau min 2X ditambah 3 min 2X tambah 2 ditambah 1 berarti min 2X tambah 3. Kemudian yang di bawahnya itu min 2 kali Y min 2Y ditambah min 2 dikali 1 min 2 dikurang 1 berarti min 3, hasilnya ini. Kemudian di sini didapat X aksennya itu ini, X aksennya itu min 2X yang ini sama dengan min 2X tambah 3. Terus kita tukar nilainya, kita tukar itu, kita seberangi nilainya X. Jadi sebenarnya sini min 2X sama dengan 3 dikurang X aksen. Tapi karena di sini ada 2, jadi pindah ke sini, jadi dari minus pindah jadi negatif, pindah jadi positif, jadi dibagi 2. Kan pembagian. Kan dari sini perkalian, kan di depannya ini ada minus 2. Cuma pindah ke seberang. Pindah jadi pembagi, terus positif, pembagi positif 2. Nah, hasilnya itu 3 dikurang X aksen per 2. Begitu juga untuk Y aksen. Y aksen sama dengan min 2Y dikurang 3. Nah, nilainya Y sama dengan min 3 kurang Y aksen per 2. Tinggal masukkan nilainya X dan Y-nya. Ini nilai X, ini nilai Y. Nah, itu kalau nilai X aksen
masuk di substitusi mi, nilainya itu tetap jadi X. Nilainya itu tetap jadi X. Ini jadi X. Ini juga jadi Y. Jadi tidak ada aksennya. Jadi tinggal ini sini. Nah, hasilnya itu nanti min X tambah 2Y tambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk lebih pahamnya tentang ini materi, ada contoh latihan soal, kutaruhkan di deskripsi. Coba catat, terus nanti kumpul sebelum pertemuan hari Rabu ini. Sebelum pertemuan tak untuk bahas komposisi transformasi. Jadi sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silakan adik-adik lihat deskripsi untuk lihat latihan soalnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.